Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari semua yang kami pinta, Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kau mengasihi kami sedemikian rupa karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Ajarlah kami mempercayai Tuhan dalam segala keadaan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan bagi kita pagi hari ini adalah mengubah ketakutan menjadi sukacita. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan bergantian membaca ayat ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai 23. Saya membaca ayat 19, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan nanti bisa membaca ayat yang ke-20. Dan begitu seterusnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tiga, dua ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu tidak menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang kebangkitan Yesus kembali pada hari ini dengan topik adalah mengubah ketakutan menjadi apa? Sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ketakutan seringkali mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Sama halnya dengan para murid yang mengalami ketakutan sehingga mereka tidak mengingat firman Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketakutan yang kita alami seringkali mematikan iman kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah takut? Gak ada. Semua kita takut. Kita takut kehilangan, kita takut meninggal, ya kan? Kalau ditanya kepada orang, kamu mau mati gak? Pasti jawabannya tidak, tapi mau masuk surga. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa ketakutan itu seringkali mengalahkan iman kita. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita, orang yang takut melangkah, dia tidak akan pernah melihat keberhasilan dalam hidupnya. Tetapi kalau kita berani melangkah, maka kita akan melihat keberhasilan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bagaimana Tuhan mengubah ketakutan kita menjadi sukacita? Ada beberapa hal yang kita pelajari pagi hari ini, supaya firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan sampai takut. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memberikan kepada para murid apa? Shalom. Shalom itu dalam bahasa Ibrani mengandung beberapa makna. Sama dengan damai sejahtera, sama dengan sukacita, orang yang berbahagia. Jadi ketika Yesus menyapa para murid yang sedang takut itu, Yesus katakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa Yesus katakan kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu? Karena para murid sedang mengalami ketakutan yang besar. Jadi ketika kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami ketakutan yang besar, perkataan yang sama Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Para murid Tuhan Yesus mengalami rasa takut,
pasca penangkapan, penyiksaan, penyaliban dan kematian guru mereka. Beberapa hari sebelumnya yang harus dipikul yang harus dipulihkan kedamaian. Kenapa harus dipulihkan kedamaian? Kalau orang punya damai, pasti timbul kepercayaan diri. Coba saudara berdiri di tengah-tengah orang, tapi kita tidak punya damai, muka kita pun tidak membawa sukacita. Tapi kalau Tuhan pulihkan dulu damai mereka, Tuhan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang perlu Bapak Ibu. Mengapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Karena hanya damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memberikan damai sejahtera. Sebab tanpa damai, maka mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri. Itulah sebabnya firman Allah yang kita baca barusan berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus sudah disalibkan, dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus pintunya terkunci, tapi Yesus bisa masuk ke dalam pintu itu. Itulah sebabnya sampailah Yesus pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kita manusia terbatas. Para murid mengalami ketakutan, tapi Yesus datang melalui pintu-pintu yang terkunci. Dia masuk di dalam sana untuk memberikan damai sejahtera kepada murid. Jadi apapun pergumulan hidupmu, saya mau ingatkan, Yesus tidak pernah terbatas. Yang terbatas adalah pikiran kita ini loh. Kita mikirin gitu ya, tapi tidak pernah selesai. Tapi Yesus yang kita percaya, dia adalah tidak terbatas. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan damai bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, atau kesuraman. Keadaan damai itu enggak seperti itu. Tapi damai sejahtera adalah hati yang tenang, yang mampu mengucapkan syukur meskipun keberadaannya di tengah-tengah keributan. Pak, keluargaku lo hancur Pak. Gak ada damai Pak. Itu kan keadaan yang harus kita rubah. Bagaimana supaya keadaan itu tidak menggerogoti iman kita, sehingga kita tidak menjadi takut. Bagaimana? Kita harus menempatkan Yesus pada posisi yang benar. Ketika Yesus ada di posisi yang benar dalam hidup kita, maka saya yakin kekhawatiran itu akan menjauh daripada kita. Tapi kalau Yesus tidak posisi yang benar dalam hati kita, sedikit khawatir, sedikit merana gitu. Coba lihat orang-orang, sekalipun beragama, terkadang kita hanya pakai baju agama, tapi kita tidak pernah menghidupi makna agama itu. Betul Bapak Ibu. Terkadang orang bangga loh, dia pakai baju agama, dia pakai baju yang bagus, dia pakai baju yang hebat, tapi dia tidak pernah menghidupinya. Ini yang masalah. Itulah sebabnya Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya mau ingatkan, mungkin keadaanmu hari ini tidak baik-baik saja. Mungkin hatimu tidak baik-baik saja. Tapi datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Yang kedua yang kita pelajari adalah, ketika Yesus mengubah ketakutan kita menjadi sukacita, Yesus meyakinkan para murid. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Kenapa Yesus harus meyakinkan para muridnya? Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus memberikan kepastian kepada muridnya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga para murid memiliki keberanian untuk bangkit dan menjadi saksi. Kenapa Yesus tidak langsung naik ke sorga? Dia kan sudah bangkit tuh, ya kan? Kenapa dia membutuhkan waktu lagi 40 hari di bumi? Kenapa enggak dia langsung naik ke sorga? Karena dia harus menunjukkan dirinya bahwa apa yang sudah dikatakannya kepada para murid sudah digenapinya.
Itulah sebabnya saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Setelah dia menampakkan diri kepada para murid, dia menampakkan diri kepada 120 orang. Setelah dia menampakkan diri kepada 120 orang, dia menampakkan diri kepada 500 orang. Artinya apa? Yesus terbukti bangkit dari antara orang mati. Itulah Alkitab catat. Bukan saya yang mencatatnya, tapi Alkitab yang mencatatnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, coba perhatikan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan apa? Tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita karena melihat siapa? Melihat Tuhan, bukan melihat setan gitu ya. Tapi meskipun orang berkata, kenapa kalian tuhankan Yesus? Tapi ini jawaban. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat siapa? Tuhan. Yang ada pada saat itu siapa? Yesus. Dia dalam bentuk keadaannya sebagai manusia. Itulah kita, kalau kita mati, kita akan mendapatkan tubuh yang baru, yang tidak bisa terbatas. Jadi tubuh ini mati, tapi Tuhan menyediakan tubuh yang baru. Itulah kebangkitan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Yesus menunjukkan tangannya? Supaya apa? Menjadi bukti. Iya kan? Kita cerita sama orang, dia sudah bangkit loh. Tapi kita belum pernah lihat. Kan dibilang orang apa? Omong kosong. Tapi Yesus, dia menunjukkan apa ini loh. Tanganku yang dipaku buat kamu. Ini loh lambungku yang ditusuk buat kamu. Iya kan? Artinya para murid mengenal betul. Makanya mereka bersuka cita. Ayat 21 berkata, maka Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Yesus tidak hanya mengutus para murid, tapi Yesus memberikan mereka apa dulu? Bukti. Sehingga ketika orang bertanya, Yesus itu sudah mati, tapi mereka bisa berkata dia sudah bangkit. Ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan meragukan, benar gak ya Yesus bangkit? Benar gak ya Yesus bangkit? Tapi para murid menyaksikannya. Kalau saudara membaca selanjutnya, Thomas dia meragukan kebangkitan Yesus. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Tapi 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dia katakan kepada Thomas, Thomas, tunjukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Tapi Thomas berkata, tidak Tuhan. Lalu Yesus berkata, kamu percaya karena kamu melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya meskipun mereka tidak. Kitalah orang-orang yang berbahagia itu. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin ku buat status kan. Lihat status saya. Azannya orang Israel. Ya kan? Jadi itu. Azan itu bukan hanya milik saudara-saudara kita yang lain. Tapi itu sudah ada sebelum itu ada. Iya. Sebelum itu ada, saudara-saudara kita ada, itu sudah ada. Jadi dipanggil orang Israel beribadah. Sema Israel, Adonai, Eloheinu Echad. Itu kan bahasa Ibrani. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa Yesus sudah membuktikan bahwa dia bangkit. Ini penting. Yang ketiga. Bagaimana Tuhan mengubah ketakutan para murid menjadi sukacita bagi mereka. Yang ketiga adalah Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Saudara, para murid tidak ada yang matinya enak. Tidak ada. Petrus disalib terbalik. Thomas disalib juga terbalik. Yohanes digoreng di dalam belana. Tahu belana ya? Kuali itu loh. Digoreng di dalam situ. Saya coba bayangkan. Gimana kalau kena api? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Digoreng gitu ya. Dijadikan apa? Daging kucing kah? Daging apakah dijadikan? Tapi Yohanes tidak mati. Karena Tuhan belum kehendaki dia mati. Jadi para murid itu banyak yang meninggal. Hampir sama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memikul salib dan ikut aku. Itu penting. Jadi menjadi orang Kristen itu pada mula-mula bukan seperti kita yang sekarang.
Mereka yang Kristen mula-mula itu, mereka mengalami penyiksaan dari Kaisaran Roma. Mereka dibunuh. Tapi semakin dihajar orang Kristen pada saat itu, semakin apa? Semakin bertumbuh. Lah sekarang kita semakin dihantam. Coba lihat orang Kristen, semakin dihantam, semakin semangatnya tumbuh. Gak pernah patah semangat orang Kristen kalau berbicara tentang Tuhan. Karena apa? Karena memang sejarah sudah membuktikannya, Bapak Ibu ini kan. Itulah sebabnya kita semakin diinjak, semakin merambat. Tuhan memberikan kuasa kepada para murid. Kepada kita juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberikan kita Roh Kudus untuk membawa kita kepada kebenaran, mengingatkan kita dan untuk menginsafkan kita dari dosa, supaya kita memiliki keberanian untuk hidup kudus dalam kuasa. Ini yang menjadi masalah. Pak, bagaimana kita bisa hidup kudus, Pak, di tengah-tengah dunia ini? Itu keputusan. Itu keputusan pribadi. Kalau kita mau hidup segambar dengan dunia ini, ya kita pasti hidup segambar dunia ini. Itulah kitab Roma dalam tulisan Paulus berkata demikian. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang membedakan kita orang bertuhan adalah dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat yang 22 dan 23 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang menemani kita, yang mengajar kita. Dan di ayat yang ke-23, perhatikan ya. Perkataan orang yang berkuasa itu, ketika Tuhan berikan mereka kuasa. Perhatikan. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka apa? Dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini penting. Itulah sebabnya mulut kita itu jangan sampai kita gunakan dengan hal-hal yang kotor. Hal-hal yang tidak baik. Itulah di dalam Efesus berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Lah sekarang anak-anak muda main game. Apa yang keluar kira-kira? Perkataan baik? Enggak. Mohon maaf kan? Mohon maaf saja. Ya kan? Bukan perkataan baik yang keluar. Orang-orang yang pacaran maki-maki gitu. Tapi tidak ada di kampung daya ini yang suka maki-maki gitu ya. Suami istri maki-maki gitu ya. Tapi setelah itu berdamai gitu ya. Udah maki-maki, lukai istri, lukai suami gitu ya. Kayak ibu gembala gitu ya. Kalau kami marah contohnya. Kalau aku maki-maki. Ya kan? Baik enggak? Enggak baik. Harusnya perkataan-perkataan kita itu jangan keluar perkataan kotor. Karena mulut kita itu sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Makanya hidup kita, bukankah kita berkata, apa yang suka kita gemakan, kita akan memakan apa? Buahnya. Kalau kita omongnya kotor, maka kita akan panennya apa? Kotor. Tapi kalau kita memulainya dengan perkataan baik, pasti yang kita panen apa? Kebaikan. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, Bapak Ibu. Bukan hanya kepada Bapak Ibu, kepada saya juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak bilang kepada mereka, kamu akan menjadi saksiku dulu kemana? Ke yang lain. Yerusalem itu adalah rumah. Jadi Yerusalem itu artinya adalah rumah roti. Jadi kenapa Israel mempertahankan Yerusalem itu? Karena Yerusalem artinya adalah rumah roti. Kenapa Yesus berkata di Yerusalem? Karena rumah itu adalah tempat yang pertama. Jadi Injil harus diberitakan dari mana? Di rumah pertama kali. Bukan di luar. Jadi orang rumah itu sudah mengalami kasih Tuhan. Baru kita belajar ke Yudea. Kemana lagi? Samaria. Dan ke ujung-ujung bumi. Jadi kenapa penting sekali dalam keluarga itu kita harus akur. Karena Injil itu harus dimulai dari mana? Keluarga.
Jadi kalau mau lihat pendeta saudara baik, gembala saudara ini baik, tanya sama mama mertua atau tanya sama ibu gembala. Karena yang melihat kehidupan saya sehari-hari siapa? Istriku, mama mertuaku, dan anak. Jadi jangan cari gitu ya. Jangan tanya orang lain kalau mau melihat kehidupan rohani Bapak Gembala saudara. Jangan mau melihat, tanya kepada yang lain kalau mau melihat kehidupan pendeta yang sesungguhnya. Tanya kepada anaknya. Pasti anaknya akan curhat Bapak Ibu. Ada satu kisah, ada seorang gembala, dia mau khotbah. Tapi tiba-tiba ada sekolah minggunya, lari dari sana, tumpahkan teh di bajunya Pak Gembala. Lalu ibunya bilang, Pak kasihan ya bajunya Bapak. Bapaknya bilang begini, iya nak, gak apa-apa lah Bu, namanya juga anak-anak gitu kan. Tiba-tiba anaknya lari, tumpah juga air di bajunya. Ketika tumpah air di bajunya, dia marahin anaknya sejadi-jadinya. Dimaki-maki anaknya. Setelah anaknya, dia lihat keadaan papanya sudah marah. Dia pulang ke rumah, dia ambil koper. Diambil semua bajunya, dibawa ke gereja. Papanya sedang khotbah di mimbar. Ditanya, kenapa bawa baju ke sini? Karena papa hanya baik di gereja, tapi di rumah tidak baik. Artinya apa? Terkadang hidup kita pelayanan, tapi karakter kita sebenarnya hampir sama dengan cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya saya bergumul ketika saya berkhotbah, ketika saya pelayanan. Apakah hidup saya sudah selaras apa enggak? Gitu ya. Jangan sampai Giona tiba-tiba nanti dia datang ke pastori, dia bawa tasnya ke sini, dia bilang, Pak lebih baik saya tinggal di gereja karena saya lebih suka Bapak seperti yang di gereja, bukan seperti yang di rumah. Artinya kita mempunyai dua kepribadian. Pribadi kita di gereja beda, pribadi kita di rumah beda. Harusnya sama. Pribadi kita di rumah dan pribadi kita di gereja. Ini penting Bapak Ibu. Ini yang harus menjadi pergumulan kita. Karena Roh Kudus itu turun atas kita. Kalau engkau mengalami ketakutan hari ini, engkau mengalami ketakutan pasangan hidup, berkat Tuhan, dan yang lain-lain, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doamu. Jangan takut, jangan bimbang saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyimpulkan khotbah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan, kita hanya bisa mengalahkan ketakutan ketika Kristus ada di mana? Di pihak kita. Kita hanya bisa mengalahkan ketakutan ketika Yesus Kristus ada di pihak kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang muda, libatkanlah Kristus dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat hari-hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan takut, jangan bimbang. Kristus Yesus sudah bangkit dan Dia memberikan kita kepastian. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bersyukur atas firman yang kami dengar ya Bapa yang baik. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Ajarlah kami menikmati terus-menerus firman-Mu.